Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Kami akan menceritakan sebuah kisah inspiratif yang berjudul Fenomena Para Wali Mengetahui Hati. Jika kalian menyukai video dan kisah ini, silahkan klik subscribe and share video ini ya. Langsung saja kita mulai kisahnya. Fenomena Para Wali Mengetahui Hati. Di tahun 1980-an, di daerah Magelang, ada seorang kiai yang amat terkenal. Namanya Kiai Hasan Asy'ari. Tapi orang menyebutnya Mbah Mangli karena sang kiai tinggal di Desa Mangli, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Pengajiannya dihadiri ribuan orang dari mana-mana, dan Mbah Mangli selalu menyediakan konsumsi gratis untuk orang yang datang ke pengajiannya. Bahkan, jika jamaah pengajian itu kehabisan uang, tanpa diminta, Mbah Mangli akan memberi sangu. Almarhum Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Menteri Agama era Bung Karno, ayah Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, suatu ketika pernah bertemu dengan Mbah Mangli di Bandara Ahmad Yani, Semarang. Tanpa diduga, Mbah Mangli memberikan uang dengan jumlah yang cukup besar. Uang tersebut, kata Kiai Haji Saifuddin, saat itu cukup untuk membeli tiket pesawat Garuda bolak-balik Jakarta-Semarang. Sampai di rumah, Kiai Haji Saifuddin bercerita kepada istrinya bahwa dia disangoni Mbah Mangli di Semarang. Beliau sempat berkata kepada istrinya, "Mbah Mangli punya banyak uang dari mana ya? Kerjanya apa?" Seminggu kemudian, Mbah Mangli mampir ke rumah Kiai Haji Saifuddin Zuhri di Jakarta. Mbah Mangli langsung membuka kantong yang berisi berlian. "Ini harganya sekian juta, yang ini sekian juta. Ini bisnis saya, jualan berlian," jelas Mbah Mangli seperti menjawab pertanyaan Kiai Haji Saifuddin Zuhri. "Jadi, kalau saya memberi sangu segitu kecil," kata Mbah Mangli kepada Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Merasa ngerasaninya ketahuan, Kiai Haji Saifuddin pun langsung minta maaf kepada Mbah Mangli. "Maaf Mbah, saya kemarin ngerasani Mbah soal uang itu," kata Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Abu Abbas bin Masruk pernah menengok Abu Al-Fadl Al-Hashimi yang sedang terbaring sakit di rumahnya. Al-Hashimi dikenal sebagai orang alim dan warok yang miskin, tanggungannya banyak. Tapi tak ada seorang pun yang tahu dari mana Al-Hashimi mendapatkan uang untuk menafkahi keluarganya yang banyak anak itu. Ketika pamit pulang, Abu Abbas membatin, "Dari mana orang ini mendapatkan uang untuk menanggung kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya?" Tanpa diduga, tiba-tiba Al-Hashimi berkata keras, "Hai Abu Abbas, jangan sekali-kali mencemaskan dunia yang hina ini, sebab Allah selalu melimpahkan karunia-karunia-Nya." Kisah Al-Hashimi ini mirip dengan kisah Maryam atau Bunda Maria ketika dikucilkan sewaktu mengandung Nabi Isa. Makanan dan buah-buahan selalu tersedia di kamarnya tanpa ada seorang pun yang tahu dari mana kiriman makanan lezat tersebut. Karunia-Nya akan mendatangi hamba-hambanya yang taat dan berserah diri kepadanya. Menurut seorang sufi, Sulaiman Ad-Darani, hati manusia bagaikan bangunan kubah, dikelilingi oleh pintu-pintu yang terkunci rapat. Pintu apa saja yang dibuka pasti akan berpengaruh padanya. Jika kamu ingin membuka pintu hati yang berhubungan dengan alam malakut, maka asahlah ruhanimu. Kembangkan sikap warok dan berpalinglah dari syahwat dunia. Jika hal itu kamu lakukan, niscaya pintu-pintu alam malakut akan terbuka. Umar bin Khattab pernah menulis surat kepada para pejabat dan komandan pasukannya di lapangan yang isinya sebagai berikut. "Perhatikan baik-baik apa yang kamu dengar dari orang-orang yang taat kepada Allah, sebab di hati mereka terkuak segala kebenaran. Penglihatan mereka bisa menjangkau alam malakut." Hati manusia bagaikan bangunan kubah, dikelilingi oleh pintu-pintu yang terkunci rapat. Pintu apa saja yang dibuka pasti akan berpengaruh padanya. Jika kamu ingin membuka pintu hati yang berhubungan dengan alam malakut, maka asahlah ruhanimu, kembangkan sikap warok, dan berpalinglah dari syahwat dunia. Jika hal itu kamu lakukan, niscaya pintu-pintu alam malakut akan terbuka. Sekian kisah inspiratif ini, semoga bermanfaat. Dan jika kalian mendapat ilmu baru, jangan lupa di subscribe and share ke teman kalian ya, agar bisa mendapat manfaatnya juga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.